Selamat sore pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya bagi para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentu bahagia selalu dalam lindungan Tuhan. Bersama saya, Edison Sarumaha, selaku moderator, kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen yang dikemas dalam program Live Pengejuk Iman melalui TVRI NTB. Pada sore hari ini, tema kita dalam acara Mimbar Kristen saat ini yaitu pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan. Pemirsa khususnya umat Kristen yang berbahagia, sore hari ini juga bersama saya saat ini telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Hasrat Nazara. Selamat sore Pak. Selamat sore, salam sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik. Amin, puji Tuhan. Baik, pemirsa yang berbahagia, khususnya TVRI NTB, khusus umat Kristiani yang berbahagia, sebelum lebih jauh mendalami tema kita sore hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mengerti, memahami, serta melakukan firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti pencerahan dari narasumber terkait tema kita sore hari ini, yaitu pencobaan, pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan. Baik pemirsa yang berbahagia, dan sebelumnya marilah kita dengarkan paparan dari narasumber kita pada sore hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Edison, Pak Penyuluh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita membahas, mengungkap satu kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tadi tema kita, pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan. Ya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan ya. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah mendekati akhir tahun, ya, sudah mendekati akhir tahun. Namun kita melihat ada sesuatu hal yang luar biasa di tahun ini. Apa itu Pak? Nah, ini Pak Edia, di tahun ini kita menghadapi satu situasi yang berbeda di mana tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi, yaitu pandemi COVID-19, begitu Pak Edi. Ya, jadi keadaan ini membuat kita merasa sulit. Banyak orang merasa kesulitan dalam kehidupannya. Kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kita tidak bisa berbuat seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan hal itu merupakan sesuatu ujian buat kita. Menyulitkan. Ya, menyulitkan. Maka kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Nah, kita kasih tema tadi seperti yang sudah Pak Edi sampaikan, pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan. Demikian seperti itu Pak Edi ya. Saya akan bacakan buat kita ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita Pak. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, ini sungguh menarik Pak. Ayat yang kita baca ini adalah ayat di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengalami pencobaan. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang sedang terjadi saat ini, sebenarnya
secara prinsip teologis itu sesuatu hal yang natural, itu sesuatu hal yang alamiah. Kenapa? Kalau kita belajar dari sejarah Alkitab maupun sejarah di luar Alkitab, tiap-tiap jenjang sejarah itu orang-orang mengalami masa-masa pencobaan. Nuh mengalami, Abraham dicobai. Demikian juga Ayub dan bahkan Tuhan Yesus yang barusan kita baca ini. Nah, jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang alamiah, bukan sesuatu yang sama sekali baru. Kita melihat bahwa di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, sebagaimana tema kita, Pak, pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh nyata di masa-masa pencobaan itu. Begitu, Pak. Mungkin ada yang... Ya, baik. Pemirsa, tadi barusan kita dengar bagaimana pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan ya, Pak ya. Ya. Tadi pencobaan itu banyak teladan bagi kita yang bisa kita teladani seperti dalam Alkitab. Abraham pernah dialaminya, Ayub dan Tuhan Yesus. Tapi bagaimana sebagai kita sebagai orang percaya, Pak? Apa yang bisa harus kita lakukan yang sedang terjadi saat ini untuk bisa tetap kuat kita untuk menghadapi pencobaan itu, atau sedang kita mengalami pandemi 19 ini? Baik, Pak, terima kasih. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang Bapak sampaikan pun sebenarnya merupakan pertanyaan saya, merupakan pertanyaan kita bersama. Mengapa hal ini terjadi? Lalu kita bertanya, kapan akan berakhir seperti ini? Namun melalui pembacaan kita sebenarnya nanti kita akan mendapatkan jawabannya, Pak. Lalu kita melihat ada 3 prinsip di sini yang bisa kita pelajari. Ya, ada 3 prinsip menghadapi pencobaan. Ya, itu. Yang pertama, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Saya akan bacakan bagi kita di dalam ayat 12. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Nah, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Bapak Ibu pemirsa, dimanapun kita berada, ini sungguh menarik. Disebutkan di situ roh Tuhan sendiri, roh Allah sendiri yang memimpin Tuhan Yesus untuk dicobai. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa hal itu harus terjadi? Secara prinsip teologis, itu memang harus terjadi. Mengapa? Itu hal yang alamiah, itu hal yang natural. Sebagaimana Tuhan Yesus harus menghadapinya sebelum ia memulai pelayanannya. Jadi pencobaan itu pun sebenarnya diizinkan oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa yang terjadi, seperti kekhawatiran yang sedang terjadi dalam hati kita, kesulitan, itu semua harus satu prinsip kita pahami. Itu diizinkan Tuhan. Jadi yang pertama, pencobaan diizinkan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat itu disebut roh memimpin Tuhan untuk dicobai. Jadi dibawa ke dalam pencobaan. Walaupun di dalam doa kita jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi itulah prinsipnya diizinkan oleh Tuhan. Ayub misalnya, Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Demikian tokoh-tokoh Alkitab. Demikian banyak orang-orang percaya. Jadi diizinkan oleh Tuhan. Jadi pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melihat kebenaran ini, kita boleh bersukacita, kita boleh tetap kuat. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang kita alami saat ini bukan sesuatu yang tanpa kendali Tuhan. Itu di dalam kedaulatannya dia izinkan kita. Di dalam pengetahuannya, di dalam bimbingannya yang sempurna. Dia bawa kita. Untuk apa? Kita tahu untuk menguji hidup kita. Untuk, dalam bahasa Inggris disebut proof. Untuk membuktikan. Jadi Tuhan Yesus sendiri dia membuktikan. Dia dicobai. Dan dia melawan dengan firman Tuhan. Itu yang pertama, Pak Edi. Ya, terima kasih Pak. Itu Terima kasih. 3 prinsip tadi Pak ya. 3 prinsip pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan. Itu masih yang pertama. Ya, yang pertama tadi pencobaan Tuhan diizinkan. Pencobaan diizinkan Ya, oleh Tuhan. Tuhan diizinkan oleh Tuhan. Itu dituntun oleh Roh Kudus ya. Ya. Tadi ya itu pemirsa, dan saya percaya bahwa ini baru 1 poin. Ya. Dan kami harapkan juga apalagi yang keduanya Pak. Itu. Baik Pak. Baik. Ya. Ketika kita sama-sama belajar, kita menemukan
poin yang kedua ya, mungkin ada banyak tetapi kita temukan 3. Yang pertama tadi, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu ada batasnya. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Nah, Tuhan dicobai di dalam kurun waktu yang tidak selama-lamanya. Disebutkan di situ dia mengalami pencobaan selama kurun waktu 40 hari. Ya, jadi dari segi waktu itu ada batasnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih pemirsa televisi, dimanapun kita berada, kita harus menanamkan dalam hati kita tentang prinsip ini, bahwa ada batas-batas tertentu yang diizinkan oleh Tuhan. Tidak selama-lamanya kita dicobai. Tuhan Yesus sendiri 40 hari sesuai dengan takarannya. Kita mungkin dengan waktu-waktu tertentu. COVID-19 membuat kita bertanya-tanya tadi. Tetapi ada satu prinsip, bahwa ada batasnya. Suatu saat akan berakhir. Bukan kata saya, bukan kata Pak Edison, bukan kata pemimpin agama yang lain. Tetapi ini kebenaran firman Tuhan. Disebutkan ada batasnya. Suatu saat akan berakhir. Itu dari segi waktu. Dari segi kekuatan tekanan untuk pencobaan itu pun ada batasnya. Ada batasnya. Nah, kita lihat. Tuhan Yesus sendiri 3 kali dicobai. Setelah 3 kali dicobai pertama, dilawan dengan firman Tuhan. Kedua, dilawan juga dengan firman Tuhan. Dan ketiga, dilawan juga dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Apa disebutkan situ? Pada akhirnya iblis undur daripadanya. Pada akhirnya pencobaan itu berhenti. Suatu saat pencobaan ini, kesulitan ini akan berakhir, Pak. Akan berakhir. Jadi tidak selama-lamanya. Jadi itu prinsip yang harus kita tahu. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus mengerti prinsip ini. Kita harus kuat di dalam situasi yang sulit. Kita harus percaya, kita harus punya pengharapan. Sebab firman Tuhan berkata, pencobaan itu ada batasnya. Pencobaan itu suatu saat akan berakhir. Situasi yang sulit, COVID ini pun suatu saat akan ada berhentinya, akan berakhir, dan kita akan bersuka cita lebih. Itu yang kedua, Pak. Oh, baik. Ya, pemirsa, khususnya umat Kristiani, di mana tema kita pada sore hari ini tadi pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan. Dan tadi sebagai narasumber kita, Bapak tadi sudah sampaikan 3 prinsip, tapi sudah dijelaskan 2. Yang pertama tadi adalah pencobaan diizinkan Tuhan. Yang kedua adalah pencobaan ada batasnya. Iya. Tentu ada batasnya. Baik pemirsa, perlu kita juga harus ya selalu kuat. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini ada batasnya, Pak ya. Betul. Pencobaan, tantangan, apa yang terjadi pasti ada batasnya. Ada batasnya. Tapi kalau ada batasnya, yang ketiganya apa, Pak? Iya, sebelum saya masuk yang ketiga, saya baru ingat ada satu kebenaran firman Tuhan diungkap di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Pak. Disebutkan di situ pencobaan-pencobaan yang kita alami ini sebenarnya adalah pencobaan biasa. Ini firman yang mengatakannya, bukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Jadi sebenarnya memang benar-benar ada batasnya. Ada batasnya. Jikalau kita sudah tidak sanggup, disebutkan di dalam kebenaran firman Tuhan itu, Allah akan turun tangan memberikan kita jalan keluar. Jadi memang itu yang kedua. Pencobaan itu ada batasnya. Nah, sekarang kita yang ketiga, Pak Edi. Ini luar biasa. Ini. Yang ketiga, pencobaan itu ada berkatnya. Jadi bukan hanya diizinkan Tuhan, bukan hanya ada batasnya, tetapi pencobaan itu juga ada berkatnya. Jadi saudara-saudara, saya mendahului menyatakan bahwa kalau saat ini kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, sebenarnya itu ada berkatnya. Semakin banyak pencobaan, semakin banyak berkatnya. Nah, saya akan bacakan buat kita ayat yang barusan kita baca. Disebutkan di situ, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Malaikat-malaikat melayani dia. Ada satu komentari, buku komentari yang dikomentar oleh Matthew Henry. Matthew Henry disebutkan, ya, ketika saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut begini. Malaikat-malaikat melayani segala kebutuhan yang diperlukan
oleh Tuhan Yesus, termasuk makanannya setelah 40 hari berpuasa itu. Jadi kita melihat di sini ada satu pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang setelah melewati masa pencobaan itu, dia akan mendapatkan itu. Dan jadi ini adalah suatu berkat yang besar, Pak. Wah, luar biasa sekali. Saya gemetar melihat, merenungkan. Saya menjadi kagum akan dahsyatnya rencana Tuhan itu. Jadi pencobaan itu ada berkatnya. Disebutkan malaikat-malaikat melayani dia. Dia berada di antara binatang-binatang, tetapi malaikat-malaikat melayani dia untuk memberikan makanan, untuk memberikan minuman, untuk menyatakan apa hal-hal yang perlu dinyatakan. Itu yang ketiga. Pencobaan itu ada berkatnya. Jadi kalau kita lihat dalam prinsip hidup kita, kalau kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, sebenarnya itu Tuhan hendak menyatakan berkatnya bagi kita, Pak Edi. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, sebenarnya akan ada berkat. Demikian kalau kita menghadapi ujian. Kalau saya sebagai guru di salah satu sekolah SD 1 Cakranegara, saya memberikan ujian kepada anak-anak supaya mereka naik pada level yang lebih tinggi. Jadi ujian itu untuk memberikan sesuatu yang lebih baik bagi mereka, untuk membawa mereka pada level yang lebih tinggi, Pak Edi. Mungkin ada benar seperti itu, Pak. Ya, memang sangat menarik, Pak ya. Sangat terberkati kita juga, Pak pemirsa, khususnya umat Kristiani dimanapun berada, sangat memberkati kita dimanapun coba ada berkatnya. Memang betul, Pak. Setiap apa yang kita hadapi, setiap apa sedang menghadapi masalah dalam kehidupan ekonomi lah, kesehatan lah, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini yang sudah sekian bulan kita hadapi, tetapi pada akhirnya pasti ada berkat. Benar firman Tuhan tadi di mana 1 Korintus tadi 13 ya, dia berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi dari kekuatan. Dan kita sebagai orang percaya juga hal demikian. Sangat luar biasa, Pak, dan saya percaya mungkin masih ada bisa bisa memberikan berkat yang luar biasa, kekuatan untuk umat, khususnya umat kita yang orang percaya Kristiani yang berbahagia dimanapun berada saat ini, Pak. Ya, betul, Bapak Ibu pemirsa. Bukan hanya untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu, saya sendiri mendapatkannya terlebih dahulu. Jadi saya sudah katakan tadi, saya begitu kagum, saya gentar akan Allah karena dahsyatnya maksud-maksudnya bagi kita. Termasuk maksudnya yang tidak masuk akal buat kita. Kenapa? Ada pencobaan, kemudian dia siapkan berkat. Bapak Ibu, ini prinsip ya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, sebenarnya siapkanlah hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami pencobaan, sebenarnya Tuhan sedang siapkan berkat besar buat kita. Kalau saat ini kita mengalami tekanan, Tuhan sedang siapkan kemuliaan yang dinyatakannya. Dia menyatakan kemuliaannya bagi kita melalui situasi-situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Ada satu ayat yang menarik di situ disebutkan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 3. Saya akan membacakan buat kita, Pak Edi ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya, suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Luar biasa. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini menarik sekali, Pak. Jadi sebenarnya ini sebuah berkat, kebahagiaan disebutkan. Di dalam bahasa Girika saya melihat ini sebuah berkat. Ya, ini sebuah berkat. Disebut di sini kebahagiaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini saya kutip di sini disebutkan begini terjemahannya. Pencobaan-pencobaan itu merupakan keuntungan buat kita. Coba terjemahannya. Ini terjemahan sebenarnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut pencobaan-pencobaan itu merupakan keuntungan buat kita. Karena Allah hendak membawa kita ke dalam kesempurnaan. Pak Edi. Itu luar biasa sekali. Puji Tuhan, Pak. Sangat ya. Pencobaan itu membawa kebahagiaan. Pada akhirnya memang orang yang bahagia pasti
ada sesuatu hal yang membuat dia beruntung ya. Ya, Nah, betul. seperti bahasa Keuntungan. sehari-hari tadi, membawa keuntungan bagi kita. Tadi juga pemirsa narasumber kita tadi telah menyampaikan setiap jenjang anak sekolah itu pasti ada ujiannya, ya Pak ya. Betul, Pak. Ya, jenjang ketika dia mau naik pasti ada dia beberapa tahap dia alami. Ada ulangan harian, ada tugas, ada semester lah, ada semester ujian semester lah, baru bisa dia naik tingkat. Saya berpikir bahwa demikian juga kita sedang yang kita hadapi saat ini. Pada akhirnya kita bahagia Pak ya, dan Betul. membawa keberuntungan. Betul. Demikian juga ketika anak-anak sekolah, ketika dia mengalami ujian sekian hari, seminggu dulu ujian terus, dan pada akhirnya dia ketika dia menerima rapot sukacita naik kelas, dan kita pun demikian. Dan saya Amin. percaya prinsip di mana pemeliharaan Tuhan di masa pencobaan ini, yang tadi ada 3 poin Pak ya. Ya. Yang pertama tadi pencobaan diizinin Tuhan, Izinkan yang Tuhan. diizinkan Tuhan. Yang kedua pencobaan ada batasnya ya. Betul. Dan yang ketiga pencobaan ada berkat Amin, yang amin. bisa, atau Betul. pencobaan itu membawa kebahagiaan, Membawa kebahagiaan. membawa keuntungan bagi kita. Mungkin masih ada bisa lagi yang bisa diberikan untuk pemirsa semakin memahami dan semakin kuat untuk menghadapi sesuatu hal yang sedang dialami dalam hidup Iya. saat ini Pak. Tentu kita bertanya dan kita menyatakan dalam realita kehidupan kita Pak ya. Ya. Kami sendiri juga mengalaminya. Saya sendiri mengalaminya. Wah, bagaimana mungkin saya bisa melewati situasi yang sulit ini? Ada tekanan, ada kebutuhan hidup yang saat ini Pak. Tetapi saya melihat dari pengalaman kehidupan saya, memang sungguh-sungguh benar Tuhan itu memelihara kita di dalam situasi-situasi yang sulit itu. Ketika Dia mengizinkan kita, membawa kita ke dalam pencobaan-pencobaan itu, sebenarnya Dia juga sedang memantau kita, sedang memelihara kita. Itu yang saya dapatkan. Akhirnya saya melihat ke belakang, saya sudah lewati. Pak Edi pasti mengalami hal seperti itu. Ya, seperti itu saya. Oke, baik. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri pada sore hari ini, mungkin ada kesimpulan Pak, dan sekalian untuk berdoa untuk kita. Closing. Untuk Ya. syafaat. Baik, Bapak Ibu pemirsa, kita sudah belajar tadi, kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun juga, Tuhan terus memelihara kita dalam situasi yang saat ini sedang terjadi. COVID-19 membuat kita kesulitan, namun kita harus tahu Tuhan terus memelihara kita. Ada 3 prinsip yang harus kita tahu. Yang pertama, pencobaan itu diizinkan Tuhan. Yang kedua, pencobaan itu ada batasnya. Dan yang ketiga, pencobaan itu ada berkatnya. Biarlah kita tetap kuat, berpengharapan, terus bersukacita, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami tahu Engkau terus memelihara kami, dan biarlah iman kami semakin kuat. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin kami, terus menerus kami hidup dalam kebenaran-Mu, terus menerus hidup dalam pengharapan, terus menerus hidup dalam sukacita di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semua, pemirsa, dan semua orang yang mendengar kebenaran-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik pemirsa yang berbahagia, itulah tadi uraian terkait tema kita pada sore hari ini. Semoga dengan penyertaan Roh Kudus kita dimampukan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar sore hari ini. Baik Pak Hasrat, terima kasih kami Pak. ucapkan. Terima kasih atas kehadirannya juga, telah memberikan pencerahan bagi kami dan pemirsa, khususnya umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada saat ini. Baik Pak, terima kasih. Sampai sekian pertemuan kita dalam mimbar agama Kristen pada sore hari ini. Sampai bertemu dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Salam.